Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya ditemani sama teman dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Salah satu laboratorium terkece sih menurut saya. Jadi, tapi sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh tentang apa sih tugas terus ngapain sih di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu sama beliau gitu kan ya. Tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Silahkan. Sapa, nama, atas, status, apa segala macam. Perkenalkan, nama saya Randi. Posisi saya di sini sebagai laboran. Yang di sini adalah laboratorium perikanan tangkap atau laboratorium teknologi penangkapan ikan. Iya, tadi kan bilang sebagai laboran laboran TPI gitu. Kira-kira apa kerjaan di laboran di sini? Kira-kira apa sih? Maksudnya ya apa kerja di sini gitu loh. Jadi di laboratorium perikanan, di laboratorium teknologi penangkapan ikan ini ada begitu banyak kegiatan, diantaranya itu praktek mahasiswa. Di dalam praktek mahasiswa ini banyak kegiatan seperti merangkai alat tangkap. Perlu saya jelaskan pertama dulu mengenai teknologi. Teknologi itu adalah semacam alat penangkapan ikan. Di dalam teknologi penangkapan ikan ini itu tadi mengenai jenis-jenis alat tangkap yang digunakan di dalam perikanan tangkap. Jadi kegiatan mahasiswa itu tidak jauh daripada bagaimana mereka bisa memahami teknologi perikanan, bagaimana caranya mengoperasikan, bagaimana caranya membuat ataupun mendesain sekaligus membuat. Ya, di situ. Kemudian alat-alat ini itu nantinya bisa menjadi sumber pengetahuan mahasiswa itu sendiri dan bahkan bisa menjadi jenis usaha nantinya. Dalam artian memproduksi sendiri hasil-hasil perikanan, alat tangkap ini, kemudian mereka bisa menjadikan usaha perikanan dari segi alat tangkapnya. Jadi ketika mahasiswa praktikum di sini, jadi salah satu tugasnya itu, salah satu praktikumnya itu kayak semacam bikin alat tangkap gitu ya? Ya, mulai dari pengenalan alat, pengenalan bahan, dan sampai kemudian desain dan sampai membuat alat. Sampai dipraktekkan nggak sih misalnya alatnya bagusnya bagaimana, terus dicobakan di lapangan, ke laut, ke tambak atau kemana gitu? Ya, jadi sekarang ini kami sudah berusaha. Jadi setelah kami merancang desain yang betul-betul dianggap itu bisa efektif dan selektif. Artinya itu bahwa bisa selektifnya itu bisa mendapatkan hasil tangkapan yang standar demi keberlanjutan sumber daya. Kemudian dari segi efektif alat tangkap, jadi dari segi efektif alat tangkap ini itu bisa desain yang kita buat ini bisa menghasilkan hasil tangkapan yang memuaskan. Itu kan ada yang dibuat, terus ada nggak sih misalnya kita juga pakai teknologi memantau yang sudah ada, teknologi air misalnya semacam fish finder gitu loh buat nyari ikan. Kan kalau yang sebutnya mungkin buat sendiri gitu kan ya. Kalau yang sekarang ada tidaknya alat-alat tangkapnya Mintong di lab ini sendiri yang keren gitu, bisa tahu di mana posisi banyak ikan gitu loh, kayak finder lah mungkin istilahnya. Sebenarnya untuk penentuan daerah penangkapan itu memang dibutuhkan beberapa peralatan memang. Jadi tidak cuman memperhatikan tentang oceanografi, tentang keadaan laut secara manual, tetapi juga bisa dengan dibantu oleh teknologi. Itu tadi ada namanya
fish finder. Jadi fish finder ini bisa mendeteksi gerombolan ikan yang ada di bawah perairan. Jadi ketika itu digunakan di kapal untuk mendeteksi ikan di bawah perairan itu. Dan itu sudah dimiliki sama lab ini. Alhamdulillah sudah. Jadi di lab kami ini alhamdulillah sudah memiliki beberapa alat pendeteksi ikan. Baik itu yang menunjang dalam menemukan atau menentukan daerah fishing ground itu. Misal kronometer itu kan bisa mencek berapa kecepatan arus misalnya. Kemudian itu tadi mengenai alat fish finder. Jadi fish finder ini itu tadi yang saya katakan bahwa bisa mendeteksi gerombolan ikan, baik itu gerombolan tebalnya gerombolan ikan dan juga size ikan. Iya. Artinya sudah lumayan keren, jadi maksudnya alat-alat yang ada di sini gitu loh. Iya, kalau sebenarnya buat menunjang praktikum. Kalau untuk menunjang praktikum kami, saya kira sudah alhamdulillah sudah bisa memadai untuk lebih meningkatkan daya dukung praktek kami. Oh iya, teman-teman di FIKUM itu Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Umum itu kan sudah akreditasi semua prodinya ya. Alhamdulillah. Kelautan, PSP dan budidaya perairan. PSP itu pemanfaatan sumber daya perikanan sudah akreditasi ya. Dan ketika ngobrol sama salah satu laboran terkeja sih, saya rasa emang ya wajar gitu dengan akreditasinya sekarang gitu. Iya, tadi kan bilang sebagai laboran laboran TPI gitu. Kira-kira apa pekerjaan di laboran di sini? Kira-kira maksudnya ya apa kerja di sini gitu loh? Jadi di laboratorium perikanan, di laboratorium teknologi penangkapan ikan ini ada begitu banyak kegiatan, diantaranya itu praktek mahasiswa. Di dalam praktek mahasiswa ini banyak kegiatan seperti merangkai alat tangkap. Perlu saya jelaskan pertama dulu mengenai teknologi. Teknologi itu adalah semacam alat penangkapan ikan. Di dalam teknologi penangkapan ikan ini itu tadi mengenai jenis-jenis alat tangkap yang digunakan di dalam perikanan tangkap. Jadi kegiatan mahasiswa itu tidak jauh daripada bagaimana mereka bisa memahami teknologi perikanan, bagaimana caranya mengoperasikan, bagaimana caranya membuat ataupun mendesain sekaligus membuat. Ya di situ. Kemudian alat-alat ini itu nantinya bisa menjadi sumber pengetahuan mahasiswa itu sendiri dan bahkan bisa menjadi jenis usaha nantinya. Dalam artian memproduksi sendiri hasil-hasil perikanan, alat tangkap ini, kemudian mereka bisa menjadikan usaha perikanan dari segi alat tangkapnya. Jadi ketika mahasiswa praktikum di sini, jadi salah satu tugasnya itu, salah satu praktikumnya itu kayak semacam bikin alat tangkap gitu ya? Ya, mulai dari pengenalan alat, pengenalan bahan, dan sampai kemudian desain dan sampai membuat alat. Sampai dipraktekkan nggak sih misalnya alatnya bagusnya bagaimana, terus dicobakan di lapangan, ke laut, ke tambak atau kemana gitu? Ya, jadi sekarang ini kami sudah berusaha. Jadi setelah kami merancang desain yang betul-betul dianggap itu bisa efektif dan selektif. Artinya itu bahwa bisa selektifnya itu bisa mendapatkan hasil tangkapan yang standar lah, demi keberlanjutan sumber daya. Kemudian dari segi efektif alat tangkap, jadi dari segi
efektif alat tangkap ini, itu bisa desain yang kita buat ini bisa menghasilkan hasil tangkapan yang memuaskan. Itu kan ada yang dibuat, terus ada dasar misalnya kita juga pakai teknologi memantau yang sudah ada, teknologi mutakhir misalnya semacam fish finder gitu loh buat nyari ikan. Kan kalau yang sebutnya mungkin buat sendiri gitu kan ya. Kalau yang sekarang ada tidaknya alat-alat tangkapnya Mintong di lab ini sendiri yang keren gitu, bisa tahu di mana posisi banyak ikan gitu loh, kayak standar lah mungkin istilahnya. Sebenarnya untuk penentuan daerah penangkapan itu memang dibutuhkan beberapa peralatan memang. Jadi tidak cuman memperhatikan tentang oceanografi, tentang keadaan laut secara manual, tetapi juga bisa dengan dibantu oleh teknologi. Itu tadi ada namanya fish finder. Jadi fish finder ini bisa mendeteksi gerombolan ikan yang ada di bawah perairan. Jadi ketika itu digunakan di kapal untuk mendeteksi ikan di bawah perairan itu. Dan itu sudah dimiliki sama lab ini? Alhamdulillah sudah. Jadi di lab kami ini alhamdulillah sudah memiliki beberapa alat pendeteksi ikan, baik itu yang menunjang dalam menemukan atau menentukan daerah fishing ground itu. Misal kronometer itu kan bisa mencek berapa kecepatan arus misalnya. Kemudian itu tadi mengenai alat fish finder. Jadi fish finder ini itu tadi yang saya katakan bahwa bisa mendeteksi gerombolan ikan, baik itu tebalnya gerombolan ikan dan juga size ikan. Iya. Artinya sudah lumayan keren ini, maksudnya alat-alat yang ada di sini gitu loh. Iya, kalau sebenarnya buat menunjang praktikum. Kalau untuk menunjang praktikum kami, saya kira sudah alhamdulillah sudah bisa memadai untuk lebih meningkatkan daya dukung praktek kami. Oh iya, teman-teman di FIKUM itu Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Umum itu kan sudah akreditasi A semua prodinya ya. Alhamdulillah. Kelautan, PSP dan budidaya perairan. PSP itu pemanfaatan sumber daya perikanan sudah akreditasi ya. Dan ketika ngobrol sama salah satu laboran terkeja sih, saya rasa emang ya wajar gitu dengan akreditasinya sekarang gitu. Oh iya, masalah praktikum kan selain tadi sudah ditunjang dengan alat-alat keren gitu, mutakhir yang kita sebutkan. Saya pun kayaknya tidak paham itu alatnya seperti apa sih. Iya benar. Praktikumnya apakah cuma dilaksanakan di lab saja atau ada juga praktikum lapangan, field trip misalnya, kunjungan lapangan gitu? Di Fakultas Perikanan sebenarnya ini selain mahasiswa itu kegiatan prakteknya di lab, juga ada di kegiatannya di lapangan. Contohnya kalau kami di lab teknologi penangkapan ikan ini sendiri, itu dengan biasanya menggunakan fish finder itu. Jadi selain kami menggunakan peralatan fish finder ini di lab, kami juga mengantarkan mahasiswa langsung ke misal di laut, itu bisa langsung digunakan langsung. Cara menggunakan fish finder kayak gimana gitu? Iya, betul sekali. Kemudian misalnya untuk pembanding misalnya kalau kita membandingkan praktek-praktek di lab itu dengan di lapangan. Jadi kami mengantarkan langsung mahasiswa itu untuk ke lapangan bahwa alat yang kami buat ternyata seperti ini di masyarakat. Yang kami desain itu ini perbedaannya di masyarakat. Jadi kita bisa membandingkan rancangan kita yang anggap kita yang dirancang itu yang efektif dan selektif, ternyata di masyarakat seperti ini tidak selektif dan tidak efektif. Jadi ceritanya alat penangkapan atau alat tangkap yang kita buat itu kayak semacam
modifikasi atau misalnya yang lebih baik dibandingkan apa yang ada di masyarakat gitu ya. Ya, istilahnya kita bisa setelah kita mempraktekkan, kita melakukan perbandingan ataupun survei-survei, ataupun memberikan sedikit pertanyaan kepada masyarakat tentang alat-alat yang ada di masyarakat misalnya. Oke, Pak, harapannya adik-adik setelah nge-lab di sini gitu loh. Apa outputnya kalau dalam kuliah misalnya learning outcome gitu kan. Jadi harapan kami sebagai tenaga pengajar di lab itu Laboran atau laboran itu nantinya mahasiswa bisa mengetahui bagaimana desain, bagaimana cara membuat dan bagaimana cara mengoperasikan alat tangkap ataupun teknologi yang dapat dipakai untuk keberhasilan penangkapan ikan. Dan bukan cuma buat mahasiswa tapi juga buat masyarakat ya. Iya, pastinya seperti itu. Jadi alat-alat yang kami buat ataupun materi ataupun pembelajaran yang kami berikan sama mahasiswa ini, nantinya mahasiswa ini bisa ketika ke lapangan bisa bertukar informasi ataupun bertukar pikiran dengan masyarakat di lapangan nantinya. Yang pastinya manfaatnya itu banyak lah. Terus apa ya, mungkin pertanyaan soal sih menurut saya gitu, maksudnya dalam artian kan kita kan di lab sini nih, lab TPI gitu. Terus ceritanya tadi saya bilang sudah akreditasi akan gitu, prodi semua yang ada di FT Bumi gitu. Menurut apa yang bikin keren gitu atau yang bikin kece selain tadi yang saya bilang sih soal alatnya sudah mutakhir nih beberapa alat tadi disebutkan gitu. Terus menurut yang keren di sini labnya, atau apakah misalnya mahasiswanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik misalnya gitu, atau laborannya kece, dosennya kece, atau teman laboranta yang kece, atau apa sih menurutnya yang bikin keren di sini? Yang keren di sini setiap mahasiswa itu sebenarnya kalau kita melihat dari mahasiswa itu motivasi prakteknya sangat bagus. Semangat sekali pergi praktek lapangan. Sangat praktek. Terutama praktek di lab itu antusiasnya sangat semangat sekali. Berarti karena praktikumnya keren ya, maksudnya tidak ngebosenin gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi di lab kami ini sangat santai sebenarnya. Santai. Serius tapi santai. Ya, serius tapi santai. Kebebasan berekspresi juga. Oh gitu. Oh keren ya. Artinya yang saya tangkap bahwasanya memang ya yang bikin nyaman di lab di sini, yang bikin kece kayak itu suasana, karena mahasiswanya yang memang semangat buat ikutin kuliah. Mungkin faktor lain karena laborannya atau asisten lab yang bantu Kak Randi memang keren-keren gitu. Belum lagi dosennya Pak Dr. Ihsan juga sangat memotivasi adik-adik mahasiswa sama laboran buat semangat mengikuti ini. Terutama ada saudara saya itu 2 orang. Siapa? Yang selalu membuat suasana lab ini cair. Siapa Tadi cair sekali. Siapa namanya? Yang pertama itu dari laboratorium tambak itu yang. Oh jadi di lab perikanan ada juga tambak percobaan? Iya, betul sekali. Itu di mana posisinya? Posisinya itu ada di Pangkep Maros, artinya perbatasan Maros Pangkep. Oh, di situ ngapain? Bisa diceritakan secara umum. Nanti coba kita tanya-tanya juga. Ya, boleh lah. Bagaimana di sana? Kalau lab di sana itu lebih fokusnya ke kegiatan-kegiatan tambang hasil perikanan. Dan mahasiswa mungkin bisa juga nyoba-nyoba. Kalau mahasiswa di sana saya lihat penelitian bisa, belajar tentang budidaya juga bisa. Oh, berarti keren banget guys. Itu yang punya itu atas nama Asari. Itu kenapa tuh keren sekali ya? Keren. Di antara kami bertiga itu dia yang paling keren. Oke, paling keren ya. Oh iya, jadi jangan dulu. Kemudian ada satu lagi.
Ada namanya Risman. Oh, Risman. Iya, Risman ini. Apa kerennya beliau itu Risman? Ini kerennya dia karena dia di antara kami ini dia yang paling sabar. Oh, Masya Allah. Sabar. Dalam hal sabar jangan dulu. Dia sabar itu sabar dalam hal wanita. Oh, gitu. Iya, dia tidak ngatur strateginya pelan-pelan di. Iya, betul. Dia Masih itu setelah perlahan itu. tapi pasti. Pelan pasti. Masya Allah. Beliau ini adalah seorang Laporan apa? laboran penginderaan jauh. Oh, penginderaan. Iya. Oh, nanti coba kita tanya aja kayak Iya, gitu. betul. Oh, jadi guys, jadi selain yang menarik itu ternyata FIKUM itu ada laboran percobaannya di mana tadi? Pulang Di perbatasan Baru Pangkep. baru Pangkep. Artinya ada itu mahasiswa nggak cuma belajar di lab saja gitu, tapi mereka Iya, juga bisa belajar di lapangan, ada labnya, ada bisa penelitian di sana, bisa belajar bagaimana bertambah yang baik di sana gitu loh. Apalagi ada laborannya yang kece tadi tuh Kak Ashari yang Ashari, bantu. iya. Jadi insya Allah jadi teman-teman yang tertarik mungkin kalau ada yang mau kuliah atau misalnya sudah kuliah di sini, jangan khawatir, kalian bisa bukan cuma belajar teori, tapi kalian juga bisa mengaplikasikan ilmunya di lab di sana insya Allah. Oh iya, nanti kita coba tanya-tanya lagi sama Ashari di sana, sekaligus juga Risman tadi tuh ya. Ya, Risman. Salah satu lab terkece. Oh iya. Apalagi ya? Oh iya, mungkin punya pesan-pesan buat buat adik-adik mahasiswa kah, atau misalnya calon mahasiswa yang mau mendaftar masih bingung gitu, kira-kira mau daftar di mana ya? Terus kan orang banyak mengatakan bahwasanya perikanan itu ujung-ujungnya bekerja sebagai penjual ikan gitu kan ya? Oh iya, Masya Allah, padahal enggak Ya. sempit itu sih. Baik ya, di sini memang pemahaman orang awam tentang bagaimana studi perikanan sebenarnya itu kebanyakan memang orang berpikiran bahwa ketika dia lulus nanti itu bekerja jual-jual ikan apa. Iya, depan istilahnya ya. Iya, itu dipandang sebelah mata tentang alumni perikanan. Sebenarnya itu kalau kita mau mengkaji sebenarnya ataupun mau melihat prospek alumni, Iya. itu sebenarnya memang menjual ikan, tetapi skala perusahaan ataupun begini. Jadi tetap menjual ikan, tetapi dalam menjual ikan ini bukan menjual ikan eceran, bukan. Iya. Jadi kita itu melakukan bisnis. Jadi bisnis misal menjual hasil perikanan itu kita melakukan proses misal ada alumni ini melakukan kerjasama penjualan ikan ke luar negeri misalnya. Oh, berarti Iya, itu. kalau alumni perikanan itu guys bukan cuma menjual ikan dari kompleks ke kompleks cuma, Iya, betul sekali. tapi dia sudah skala ekspor impor gitu Iya. kan. Gede. Beda. Ataupun kerja di banyak sebenarnya prospek alumni kita ini. Khususnya misalnya dari TPI ini. Iya, dari TPI. Jadi itu tadi bisa membuat suatu usaha pemasaran itu misalnya ekspor itu bisa. Banyak alumni sudah seperti itu. Kemudian ikut di kapal perikanan misalnya. Kapal perikanan ini Bukan sebagai ABK kan? bukan. Anggota gitu. Bisa menjadi ABK di kapal luar negeri misalnya. ABK tapi kapal luar negeri yang istilahnya berlisensi, bukan kayak kasus kemarin itu yang ada yang meninggal Kemudian ada juga sebagai manajemen perikanan di suatu perusahaan. Oke. Ya, Jadi keren lah guys ceritanya. betul. Bisa jadi mungkin orang berpikir bahwasanya orang perikanan itu ujung-ujungnya jual ikan segala macam. Ya. Boleh jadi itu ada benarnya, cuma banyak salahnya dalam artian bukan menjual ikan dalam skala kecil yang saya bilang Betul dari kompleks ke sekali. kompleks. Kalau bahasa bagusnya dangan-dangan rambeng, tapi skala besar bahkan ekspor impor gitu loh. Ya, betul sekali. Atau
atau mereka menjual ikan bukan dia yang penjualnya, tapi dia bosnya, dalam artian Ya. bukan yang dia turun ke jalan gitu, tapi dia bosnya, Dia adalah manajernya, distributornya, distributornya, Iya, dia betul manajemennya, sekali. dia manajernya segala Iya, macam. betul. Jadi artinya penjual ikan berdasi guys. Jadi Iya. ya tetap keren lah. Jadi itu yang membedakan kita. Dan bagusnya lulusan perikanan bisa menciptakan pekerjaan, Ya, lapangan kerja. ya, Iya. lapangan pekerjaan. Ketika kampus-kampus atau jurusan lain juga bingung setelah pas selesai bingung mereka ngapain gitu kan ya, kita punya skill bagaimana menciptakan lapangan kerja kita. Jadi begini juga. Jadi kata dosen saya kemarin itu yang sangat saya ingat sampai sekarang. Jadi alumni kita itu, alumni perikanan itu, Iya. alumni perikanan yang berdasi. Jadi itu yang membedakan kita. Yang penting alumni perikanannya tidak sampai jadi tikus berdasi ya. Iya, Insyaallah. tidaklah. Insyaallah. Oke, sebelum saya tutup saya mau mengucapkan banyak terima kasih sama ini Kak Randi atau Bro Randi siapanya yang Panggil Bro Randi saya. Bro Randi ya, atas kesempatannya, waktunya mau ditanya-tanya, mau diganggu. Mungkin mereka beli sibuk tapi ya masih sempat menyempatkan waktunya buat diganggu pada kesempatan kali ini, dan minta maaf Kak juga sama teman-teman kalau misalnya viewers ada salah-salah kata, ada ucapan yang kasar segala macam, sekali lagi saya minta maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.